Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Syafeti, NIM 200700047, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya ingin melaksanakan tugas bahasa Indonesia, yaitu dengan mempresentasikan suatu materi. Dan materi yang saya bawakan adalah manners dan menstruasi. Berikut penjelasannya. Manners dan menstruasi. Baiklah, pembahasan yang pertama kita akan membahas manners terlebih dahulu. Berikut materinya. Apa itu manners? Manners atau menstruasi pertama adalah tanda seorang perempuan mulai memasuki masa puber atau masa remaja. Biasanya manners ini terjadi pada usia anak sekitar 11-14 tahun. Tanda kelainan sekunder juga dialami seperti membesarnya payudara, tumbuhnya rambut dan di ketiak dan area kemaluan. Terkadang manners dapat muncul lebih awal pada usia 9 tahun atau lebih lambat, yaitu seperti usia 15 tahun. Hal ini terjadi berbeda-beda pada setiap individunya. Tahukah kamu bahwa semua anak perempuan pasti menunggu-nunggu dengan datangnya menstruasi pertamanya? Namun, terkadang pada beberapa anak, momen manners yang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka tak kunjung datang. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi terlambatnya manners yaitu 1. Ada stres. Dengan jadwal kegiatan anak yang terlalu padat, lalu ada perselisihan dengan teman sebaya, serta masalah keluarga, dapat menyebabkan stres dan dapat mempengaruhi hormon sehingga manners datang terlambat. Yang kedua yaitu ada faktor genetik atau keturunan. Umur manners ibu dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan badan anak sehingga mempengaruhi waktu mennersnya. Usia manners ibu berkaitan dengan usia manners anak, tidak hanya karena pengaruh genetik, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu faktor kelebihan atau kekurangan berat badan. Berat badan yang tidak ideal, terlalu gemuk, ataupun terlalu kurus dapat mempengaruhi pada hormon, sehingga menyebabkan manners datang terlambat. Hormon leptin yang diproduksi oleh jaringan lemak akan mempengaruhi sel telur. Jika jumlahnya sedikit atau kurang dari jumlah yang seharusnya, hal itu akan mengganggu sinyal dari otak yang merangsang sel telur. Sebaliknya, jika hormon leptin ini berlebihan pun akan mengganggu aktivitas sel telur. Leptin akan mengganggu kerja hormon insulin yang memasukkan gula ke dalam darah. Perubahan pada tubuh anak perempuan dan terjadinya manners merupakan awal transisi dari anak-anak menuju remaja. Berikut beberapa perubahan lainnya yang perlu diketahui orang tua, yaitu 1. Seperti keputihan. Beberapa bulan sebelum manners atau menstruasi pertama, anak perempuan biasanya mengalami keputihan. Hal ini adalah hormon terjadi sebagai persiapan untuk terjadinya menstruasi. Sebelum ovulasi atau pelepasan sel telur, ada banyak lendir yang diproduksi. Maka dari itu, keputihan akan terlihat berair dan elastis. Biasanya keputihan normal, warnanya bening dan tidak berbau. Setelah itu, pada saat sistem reproduksi anak perempuan sudah benar-benar matang, beberapa hari kemudian haid pertama atau manners akan muncul. Yang kedua yaitu ada perubahan emosi. Sebelum anak perempuan mendapatkan manners, mungkin ia akan merasa tegang atau lebih emosional. Ia menjadi lebih mudah marah dan lebih mudah menangis, dan biasanya tanpa alasan yang jelas. Tanda yang ketiga yaitu munculnya flek. Tidak hanya keputihan, sebelum menstruasi pertama atau manners datang, flek atau darah berwarna kecoklatan umumnya muncul. Untuk itu, beritahu kepada anak perempuan Anda bahwa flek kecoklatan yang muncul saat ia pubertas bisa menjadi tanda-tanda bahwa sebentar lagi dia akan mengalami manners. Darah ini keluar dari vagina di awal manners dan jumlahnya biasanya sedikit karenanya ia disebut dengan flek. Seiring berganti hari, warna darah ini akan berubah menjadi merah dan jumlahnya bertambah banyak pada hari-hari berikutnya. Pada saat ini, anak perempuan harus memakai pembalut untuk membantu penampungan darah yang keluar karena haid yang sesungguhnya benar-benar sudah tiba. Yang keempat yaitu perubahan fisik lainnya. Tidak hanya mengalami perubahan mood, ada beberapa perubahan fisik yang biasa dialami oleh remaja perempuan saat manners. Pada saat ini juga mungkin ia akan kehilangan berat badan, merasa kembung seperti ada gas dalam perutnya, rasa sakit maupun keran di bagian perut, punggung, ataupun kaki.
Namun bagi beberapa remaja, ada pula yang merasa lebih cepat lelah dari biasanya hingga ingin makan terus-menerus. Di saat haid pertama ini pula, anak perempuan akan mengalami jerawat puber karena pertumbuhan hormon. Faktanya, jerawat dialami pada 7 dari 10 perempuan karena datangnya menstruasi. Hal ini muncul karena hormon di dalam tubuh datang dalam kondisi yang tidak stabil. Kapan terjadinya meners ini bisa kita amati dari usia, yaitu bisa terjadi pada usia 10-14 tahun. Namun pada beberapa faktor atau kondisi haid pertama juga bisa terjadi lebih lama atau awal. Lebih awalnya yaitu pada usia 9 tahun. Namun juga perlu diketahui juga bahwa meners juga bisa terjadi lebih lambat, yaitu sekitar usia 15 tahun atau lebih. Jika seorang anak perempuan Anda sudah mengalami meners di usianya yang belum menginjak 9 tahun, mungkin ia mengalami pubertas Crohn atau gejala dari penyakit endokrin, yaitu berhubungan dengan hormon. Perbedaan waktu meners antara anak perempuan ini normal terjadi karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi usia menstruasi, di antaranya pada pola makan, stres, ataupun fisik, yaitu aktivitas fisik lainnya. Dan sebaiknya Anda semua sebagai orang tua memberitahu anak perempuan Anda, yaitu tidak perlu merasa bahwa dirinya tidak normal jika ia sudah mengalami lebih dulu atau belum mendapatkan meners dibandingkan teman sebaya yang lain. Berikan pemahaman kepada mereka agar bahwasannya tumbuh kembang seorang anak itu pada setiap individunya berbeda. Pembahasan berikutnya yaitu mulai memasuki pada menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim endometrium yang berisi pembuluh darah. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini berjalan sekitar 4 minggu, dimulai sejak hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya tiba. Siklus menstruasi pada seorang wanita diatur oleh beberapa hormon, baik yang dihasilkan oleh organ reproduksi maupun kelenjar lain. Beberapa hormon yang terlibat adalah GnRH atau gonadotropin releasing hormone, FSH yaitu follicle stimulating hormone, LH yaitu luteinizing hormone, dan ada hormon estrogen dan progesteron. Berdasarkan perubahan kondisi rahim dan konsentrasi hormon, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama ada fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase pertama di dalam siklus menstruasi. Fase ini ditandai dengan terjadinya peluruhan dinding rahim yang berisikan pembuluh darah dan cairan lendir. Fase menstruasi terjadi ketika sel telur tidak dibuahi sehingga tidak terjadi kehamilan. Kondisi ini menyebabkan dinding uterus mengalami penebalan pada fase-fase sebelumnya untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan dan tidak lagi diperlakukan oleh tubuh atau tidak diperlukan oleh tubuh. Yang kedua yaitu ada fase folikular. Fase folikular adalah fase yang terjadi ketika kelenjar hipotalamus di otak mengeluarkan hormon GnRH untuk merangsang kelenjar pituitari atau hipofisis sehingga mengeluarkan FSH. SFH akan merangsang indung telur atau ovarium untuk membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Folikel akan terus berkembang selama sekitar 16 hari. Bersamaan dengan perkembangan sel telur, folikel yang sedang mengalami pematangan akan mengeluarkan hormon estrogen yang mulai merangsang penebalan dinding rahim. Fase ovulasi. Fase ovulasi biasanya terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang ke saluran indung sel telur yang keluar dari ovarium pada saat kadar LH di dalam tubuh mencapai puncaknya. Sel telur yang keluar dari ovarium akan berjalan menuju rahim untuk siap dibuahi oleh sperma. Jika tidak dibuahi, sel telur akan melebur pada 24 jam setelah terjadinya ovulasi.
Pada wanita yang memiliki siklus menstruasi selama 28 hari, umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Pada masa ini, vagina akan mengeluarkan lendir serviks. Yang keempat adalah fase luteal. Fase ini terjadi ketika folikel yang sudah mengeluarkan sel telur yang sudah matang berubah menjadi jaringan yang dinamakan corpus luteum. Corpus luteum akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron untuk menjaga agar dinding uterus atau rahim tetap tebal sehingga uterus tetap siap menampung sel telur jika sudah dibuahi. Jika terjadi kehamilan, tubuh wanita akan mengeluarkan hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin sehingga untuk menjaga agar corpus luteum tetap ada di dalam ovarium sehingga dinding uterus tidak meluruh. Akan tetapi, jika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum akan meluruh sehingga kadar hormon estrogen dan progesteron dalam darah juga akan menurun. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron akan menyebabkan dinding uterus mengalami peluruhan dan terjadi menstruasi. Fase luteal ini umumnya terjadi sekitar 11-17 hari dengan rata-rata lamanya adalah 14 hari. Normalnya siklus menstruasi terjadi sekitar 3-7 hari pada kebanyakan wanita. Nah, tetapi meskipun demikian, tidak semua wanita mengalami siklus yang sama, bahkan di antara wanita yang berusia hampir sama atau sebaya. Siklus menstruasi terkadang bisa datang lebih cepat atau lebih lambat, dengan perbedaan yang berkisar antara 21 hari hingga sampai 35 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa fase menstruasi terbagi menjadi 4, yaitu fase menstruasi, 2 fase folikular, 3 fase ovulasi, dan 4 fase luteal. Sebelum terjadi menstruasi, wanita rata-rata mengalami PMS. Apa itu PMS? PMS adalah premenstrual syndrome atau yang biasa disebut dengan PMS, merupakan kumpulan gejala fisik maupun emosional yang dirasakan banyak wanita pada 1 atau 2 minggu sebelum haid atau menstruasi itu datang. Sebanyak 90% wanita merasakan sindrom prahaid ini dengan gejala perut bengkak, nyeri payudara, sakit kepala, serta mood swing. Banyak peneliti percaya bahwa PMS atau sindrom prahaid ini terjadi akibat perubahan kadar hormon seks dan serotonin pada awal siklus menstruasi. Tingkat estrogen dan progesteron dalam tubuh wanita akan meningkat selama waktu-waktu tertentu dan dalam sebulan. Namun, peningkatan hormon inilah yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati, rasa cemas, dan lekas marah. Pada beberapa wanita, gejala PMS dapat sangat mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga memaksa wanita yang biasanya mengalami PMS berat untuk beristirahat. Akan tetapi terlepas dari seberapa parah gejala PMS yang diderita, gejala-gejala tersebut akan mereda setelah sekitar 4 hari. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.